Mari kita merenungkan, berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, firman yang menjadi pedoman, menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, karena itu kiranya Tuhan memampukan kami, menyiapkan hati kami untuk menerima, mendengar, merenungkan, dan memahaminya dengan sungguh, agar ini sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau juga yang berkuasa atas waktu kami merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulainya dengan ucapan syukur dan kami alaskan dalam amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya renungan pada pagi hari ini saya ambil dari firman Tuhan yang menyampaikan pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Ini yang terambil di kitab Yohanes pasal yang keempat. Saya tertarik dengan bagian dari firman Tuhan ini di Yohanes pasal 4 ini. Apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu, yang disambut penyampaian Tuhan Yesus pertama kali oleh perempuan ya ini yang ada di ayat yang ke-9 yang berkata demikian, firman Tuhan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini kan didasari karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pada waktu itu ada perselisihan atau ada perbedaan ras antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak terlalu menghargai orang Samaria, bahkan suku yang lain juga, karena orang Yahudi merasa jauh lebih lebih rohani daripada suku-suku yang lain. Nah, keadaan ini itu bisa saja terjadi pada waktu kita akan menyampaikan tentang firman Tuhan, atau mengajak atau memulai berbicara pendekatan tentang kepada seseorang yang tidak kita kenal, yang kita tidak tahu iman yang dia percaya, suku apa dia, kemudian ya tadi agamanya apa. Nah, itu situasi itu sering menjadikan kita stagnan. Ya, ketika kita tergerak hatinya untuk menyampaikan yang saya rasakan, yang sering timbul yang pertama adalah dari mana saya mulai ini. Apakah saya patut berbicara? Nah, ini keraguan-raguan untuk menyampaikan, karena ya itulah kelemahan kita. Itulah ketidakmampuan kita. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan wanita Samaria ini, yang disambut dengan kata-kata, kamu tidak bisa berbicara dengan saya, atau kamu tidak layak untuk berbicara dengan saya. Apalagi ketika kita mau berbicara tentang firman Tuhan kepada orang yang kita tidak tahu keyakinan dia apa. Nah, ini sering menghambat. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bersikap. Ini yang saya sangat tertarik dengan bagian ini. Jadi waktu
Tuhan Yesus menyampaikan di ayat yang ke-7, berilah aku minum. Dijawab dengan spontan bahwa tidak layak engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, itu kepada Allah, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi yang mau kita sampaikan, ya, kalau kita memberitakan Injil, penginjilan itu kan memberitakan Injil, kita akan memberikan kepada lawan bicara kita tentang air hidup yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Nah, dari dialognya itu kan terceritakan di ayat selanjutnya ada satu perdebatan itulah. Artinya di ayat ke-11 perempuan berkata, engkau tidak punya timba padahal sumur ini dalam. Gitu. Tapi kan sebenarnya dia kan mau menimba air. Tuhan Yesus kan minta sama wanita itu. Gitu. Dan karena wanita itu mau ambil air kan pasti sudah ada timbanya. Tapi kenapa harus bicara engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam? Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, jadi sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pemberita Injil. Apa itu? Tantangan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-13? Ya, Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, apa yang direspon oleh perempuan Samaria itu? Kata perempuan itu di ayat ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dari dialog ini kita melihat apa sih sebenarnya sikap apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga lawan bicaranya yang tadi menolak, yang tadi sebelumnya merasa enggan untuk menerimanya, tapi akhirnya dia berkata, berikanlah itu. Nah, coba kita bayangkan ketika kita berhadapan dengan seseorang, kemudian kita akan memulai menyampaikan kepada orang itu berita kebenaran itu, pasti akan berhadapan situasi yang tadi saya sampaikan. Ada keraguan-raguan, ada aduh, dia ini orang apa, agamanya apa. Nah, apakah akan dia dengar, apakah dia akan marah. Nah, itu yang menghambat, tapi itu kelemahan memang yang ada di kita, keterbatasan yang ada di kita. Bahkan mungkin dosa kita yang menghambat itu. Dosa kita yang menjadikan kesulitan bagi kita sendiri untuk berbuat, melaksanakan tugas yang diemban oleh kita dari Tuhan Yesus. Nah, jadi saya belajar dari sini bagaimana sih sebenarnya situasi itu bisa terjadi yang ada di firman ini, dan mungkinkah itu bisa menjadi pedoman bagi kita bagaimana ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan, apalagi kalau kita mau berbicara spontan karena hanya waktunya pendek. Misalnya hanya bertemu sebentar, kemudian kita ingin sedikit menyinggung itu. Itu sangat kita perlu tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukannya, sehingga benteng perbedaan, tembok keraguan-raguan itu bisa dileburkan, sehingga kita bisa menjadi pemberita firman yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Pertemuan Tuhan Yesus dengan sekarang perempuan ada kurang Samaria hafalan, ini udah gitu dicetaknya bukan pertemuan
sesuatu yang kebetulan. Bukan pertemuan, saya kira itu pasti bukan pertemuan yang hanya karena kebenaran saja Tuhan Yesus lelah duduk di situ setelah perjalanan jauh dan haus. Tetapi itu bukan hanya karena kebetulan seperti itu. Tetapi itu adalah skenario ilahi. Karena Yesus Tuhan dan punya misi di dunia ini. Nah itu, ya kita yang harus pegang itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang dan terpanggil ada di hati kita muncul keinginan untuk menyampaikan sedikit sepotong firman itu kepada orang lain, itu adalah bukan kebetulan. Tuhan menggerakkan dan itu adalah skenario ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita perbuat. Nah kita sering kan untuk memulainya agak berat, memulainya agak ragu-ragu. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Karena itu adalah skenario ilahi dikatakan. Perlu kita untuk sejenak sebelum menyampaikan itu dalam hati berdoa, minta kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena yang akan kita sampaikan, yang terdorong untuk kita sampaikan adalah air kehidupan dari Tuhan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Mesias bisa meleburkan pertentangan dan perbedaan. Dalam contoh di sini adalah orang Yahudi dan orang Samaria. Memulihkan kehidupan rohani tujuannya. Nah, saya kira kita juga sebenarnya seperti itu. Bukan datang dari kita, tetapi Tuhan yang menempatkan kita dan Tuhan yang menggerakkan pada saat itu bertemu dengan seseorang dan kita ingin menyampaikan sesuatu. Nah, agar Tuhan berkenan menolong melebur perbedaan keyakinan, asal-usul, mungkin dari bahasa bisa ketahuan oleh dia, kita orang yang berbeda, suku, melebur perbedaan cara pandang. Selanjutnya ketika kita berkata bahwa ada air kehidupan bagi dia, bagi lawan bicara kita yang tidak pernah surut, yang tidak pernah kering, itu bisa melebur perbedaan pandang antara kita dan lawan bicara kita sehingga penyampaian itu bisa berjalan dengan lancar atau diperlancar oleh Tuhan untuk penyampaian itu. Nah, sekarang kan kita memang dituntut untuk hidup di dalam secara pribadi, hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam kelemahan kita, kekurangan bobot kehidupan rohani kita, bahkan dosa kita perlu ada bersama dengan Tuhan. Mungkin kita kekurangan hikmat untuk bersaksi, untuk menyampaikan Injil kebenaran itu, dan kita perlu kita sendiri perlu untuk minta diampuni, tetapi juga minta untuk diurapi Tuhan, untuk sejenak berkata-kata tentang firman Tuhan kepada lawan bicara kita. Yesus berkesaksian firman Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia bisa merobohkan perbedaan itu, dia bisa merobohkan tembok yang memisahkan itu. Oleh karena itu kita harus yakini di situ bahwa dia sanggup menolong kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena apa? Karena di ayat yang ke-9 dari Yohanes ini, pasal 4 ini, dikatakan sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi kalau penyampaian itu tersampaikan dengan baik, dengan didukung, dikuatkan
dikuatkan oleh kuasa Tuhan, maka apa yang akan terjadi dengan lawan bicara kita? Dia akan terhapus dari air mata, kesulitan, kesedihan, tekanan, dan sebagainya. Karena air kehidupan itu mengalir dalam dirinya. Itu adalah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Air itu mengalir ke lawan bicara kita. Tapi itu tadi, perbedaan tembok pemisah antara entah apa namanya soal soal keyakinan, agama, atau suku, ya, atau kebiasaan, itu harus runtuh sehingga air itu bisa mengalir. Dan dari firman Tuhan ini, saya belajar, saya coba melihat kenapa itu bisa terjadi. Runtuhnya perbedaan Yahudi dan Samaria di dalam kasus firman Tuhan ini. Itu karena sikap ramah, menghargai, dan kasih Tuhan Yesus hingga rasa simpati perempuan Samaria itu kepadanya. Jadi kuncinya adalah ramah, menghargai, dan kasih Tuhan harus tercermin kepada lawan bicara kita. Untuk itu maka kita perlu sejenak berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk memulai menyampaikan. Dan hambatan itu memang sering muncul muncul di situasi di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dari mana kita harus mulai berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, karena ini penting bagi orang lain dan ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa menyampaikannya, memberitakannya, maka kita patut berhikmat kepada Tuhan sebelum kita memulai berbicara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan ini karena saya sering terdorong pada dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saya ingin menyampaikan itu kepada tukang ojek yang saya bawa atau driver Grab yang membawa saya hanya dari rumah sampai ke kampus itu kan pendek jaraknya. Kemudian sampai berhenti kan tidak bisa panjang-panjang saya bicara. Tapi ada keinginan untuk menyampaikan itu kepada dia. Nah, di situ yang kita perlu sampaikan. Apa sesuatu yang tersampaikan memang karena dikuatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memakai kita, baik jasmani kita maupun rohani kita, jiwa kita untuk berbicara kepada orang lain. Dan mereka bisa menerimanya dengan sukacita. Ini terjadi karena saya pada satu saat itu yang memboncengkan saya itu sudah terlihat jelas. Mesti ini orang saudara kita, saudara di seberang, ya. Dan dia pakai celananya juga congklang, kemudian jenggotnya panjang, keluar dari balik itu helmnya itu. Tapi kok saya ingin berbicara gitu loh. Dan ya itu tadi, sebagai manusia kadang saya berpikir, ini dari mana ya saya mulai? Di perjalanan ini dari mana saya harus bicara sama dia? Dari mana saya memulai? Tapi saya berdoa dan Tuhan memampukan saya untuk berkata, nyata saya sampaikan singkat, hanya berkata, saya doakan Tuhan Yesus memberkati Bapak, saya bilang, atau Anda. Dia terima, senang sekali dia. Ya, oh terima kasih. Di pertemuan yang kedua, setelah beberapa hari itu, pertemuan, dia lagi yang bawa saya. Apa yang terjadi?
Dia bilang, terima kasih ya doanya, saya sangat diberkati. Waduh, itu udah, kalau itu saya bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Saya kan tidak tahu dia di mana, saya tidak tahu rumahnya di mana. Tapi ketika dengar itu, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukannya. Jadi ini memang yang sering menjadi hambatan kita untuk memberitakan Injil. Rasa takut, rasa segan. Ya, tetapi perempuan Samaria itu akhirnya menerima, bahkan dia menjadi pemberita Injil. Yang di firman Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah diketahui siapa nama wanita itu. Seperti saya juga tidak tahu siapa itu yang bercelana congkrang itu. Saya berharap bertemu lagi. Saya kira ini firman Tuhan yang mungkin boleh menguatkan kita, menjadikan kita semangat, tidak terpengaruh oleh rasa segan, takut, atau apapun. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu memberi kami gambaran bagaimana Engkau melayani orang untuk menjadi domba-domba-Mu. Mampukan kami berbuat sama seperti Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pemberita firman yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.